Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak dosen. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil analisis mengenai perkembangan fisik, bahasa, dan emosi peserta didik berdasarkan 3 studi kasus yang terjadi di lingkungan sekolah. Yang pertama, itu ada gangguan perkembangan fisik dan emosi akibat ketergantungan gadget. Nah, kita ambil dari mana? Dari SMP Negeri 3 Ungaran. Terus lanjut. Lanjut. Jadi studi kasus ini kita ambil dari SMP 3 Ungaran yang mengenakan gadget lebih dari 8 jam setiap harinya untuk media sosial, permainan daring, dan hiburan digital lainnya seperti game dan lain-lain. Nah, penggunaan gadget yang berlebihan dapat berdampak pada perkembangan fisik remaja seperti kelelahan, gangguan tidur, susah tidur, kan biasanya pada begadang gitu kan. Kadang parah jir, push ML, push rank. Kurangnya aktivitas fisik, nggak pernah olahraga, serta menurunnya kesehatan mata dan postur tubuh. Nah, dari sisi emosi, siswa menjadi lebih mudah marah, cemas, sulit berkonsentrasi, dan kurang mampu mengendalikan perasaannya. Kesehatan fisik dan emosi memiliki hubungan yang sangat erat dengan proses belajar. Ketika tubuh lelah dan emosi tidak stabil, kemampuan konsentrasi, motivasi belajar, serta prestasi akademik juga akan ikut menurun gitu. Dalam jangka panjangnya, ketergantungan gadget dapat menyebabkan rendahnya kemampuan bersosialisasi, berkurangnya interaksi langsung, serta menurunnya prestasi akademik. Solusinya itu yang dapat dilakukan sekolah adalah menjalankan program sekolah sehat berbasis literasi digital. Program ini meliputi edukasi penggunaan gadget yang bijak, pembatasan penggunaan gawai di sekolah, kegiatan olahraga yang rutin, serta kampanye hidup sehat. Nah, solusinya itu kita harus kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan siswa juga sangat penting melalui pemantauan waktu penggunaan gadget, pemberian contoh penggunaan teknologi yang sehat, dan peningkatan aktivitas fisik maupun sosial. Nah, lanjut studi kasus yang kedua. Yang kedua itu ada problematika perkembangan bahasa pada peserta didik di era media sosial. Dari kasus kedua ini itu banyak dari siswa SMA 2 Ungaran ya kita mau 12 SMA 12 Semarang. Dari SMA 12 itu hasil analisisnya itu yang mengalami penurunan kemampuan komunikasi formal akibat kebiasaan menggunakan bahasa singkatan media sosial seperti kayak kalau setan ya kok. Kalau kasus kedua ini kita ambil dari SMA 12 Semarang yang banyak dari siswa itu banyak mengalami penurunan kemampuan komunikasi formal akibat seperti mereka itu kebiasaan menggunakan bahasa yang singkat-singkat. Terus dari beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi itu seperti tingginya penggunaan media sosial, terus rendahnya budaya literasi, terus kurangnya latihan berbicara formal, terus minimnya kesempatan untuk berdiskusi secara aktif. Ya benar, media sosial memang memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, tetapi jika tidak digunakan secara bijak dapat menyebabkan siswa terbiasa menggunakan bahasa yang kurang sesuai dalam konteks akademik. Dampaknya dari hal tersebut itu siswa menjadi kurang percaya diri saat contohnya saat presentasi, terus sulit menyampaikan pendapat, terus kurang mampu menyusun argumen yang logis. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, sekolah dapat menerapkan model pembelajaran berbasis diskusi, terus debat, presentasi, dan proyek kolaboratif. Kegiatan ini dapat melatih keterampilan berbicara, terus cara berpikir kritis, komunikasi, dan kerjasama. Selain itu, program literasi bahasa berbasis digital dapat dilakukan melalui pembuatan podcast, terus blog edukatif, ataupun video presentasi yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu. Lanjut.
Lanjut studi kasus yang ketiga, yang terakhir. Ketidakstabilan emosi peserta didik dan dampaknya terhadap lingkungan belajar. Kasus ketiga ini terjadi pada siswa SMK Bina Nusantara. Nusantara yang mengalami konflik sosial, mudah marah, kurang empati, dan cenderung menarik diri dari lingkungan. Perkembangan emosi siswa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya itu meliputi kepribadian, kemampuan mengendalikan diri, dan kondisi psikologis. Sedangkan faktor eksternalnya itu meliputi tekanan akademik, konflik keluarga, lingkungan pertemanan, serta kecemasan terhadap masa depan. Emosi yang stabil akan meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Sebaliknya, ketidakstabilan emosi dapat menurunkan semangat belajar, menghambat kerja kelompok, dan menciptakan suasana kelas yang kurang kondusif. Program yang dapat diterapkan sekolah biasanya itu layanan konseling, pelatihan pengelolaan emosi, kelompok dukungan teman sebaya, serta kegiatan pengembangan karakter. Selain itu, kampanye kesehatan mental remaja dapat dilakukan melalui seminar, poster edukasi, media sosial sekolah, dan kegiatan yang melibatkan siswa sebagai pelopor perubahan positif. Nah, berdasarkan ketiga studi kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkembangan fisik, bahasa, dan emosi memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan belajar peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan peserta didik untuk menciptakan lingkungan yang sehat, mendukung perkembangan yang optimal, serta membentuk generasi yang cerdas, sehat, dan berkarakter. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas orang lain. Ya bukan. Sekian no. Oh ya bantai no. Sekian. Yo. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada titik kata yang salah maupun salah tidak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sopo? Pak Faizal.